Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Video ini gua bikin sebelum pertandingan antara Manchester United menghadapi Aston Villa ya, atau Aston Villa menghadapi Manchester United di Villa Park, Birmingham. Oke. Eh, Ini kan terkait dengan situasi Erik ten Hag menghadapi FC Porto, menghadapi Aston Villa. Dikatakan ini akan sangat krusial menentukan apakah Erik ten Hag akan terus menjadi manajer Manchester United setidaknya untuk beberapa waktu ke depan, atau akan selesai ya, karena ada momentum international break di bulan Oktober yang banyak yang banyak dilihat oleh banyak pihak bisa menjadi situasi yang sedikit ideal untuk mengganti manajer ya, karena ada waktu untuk manajemen membuat keputusan dan lain-lain. Nah, terkait dengan manajemen, ada dua hal yang ingin gue bahas. Nomor satu adalah Sir Jim Ratcliffe, mengutip dari BBC Sport, dia di interview ini ya, kalau tidak salah di Monaco, dan ditanyakan apakah dia memiliki kepercayaan di Erik ten Hag. Dia mengatakan menurut gue secara formalitas, dia mengatakan, saya tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Saya menyukai Erik, saya berpikir dia adalah pelatih yang sangat bagus, tapi pada akhirnya ini bukan keputusan saya. Ada manajemen yang menjalankan Manchester United dan mereka harus menentukan apa yang terbaik ya dalam mengelola tim di dalam situasi yang berbeda-beda, dalam keadaan yang berbeda-beda, dalam aspek yang berbeda-beda. Tapi mereka menjalankan Manchester United ini baru sebentar secara bersama-sama, dari bulan Juni atau Juli. Mereka tidak berada di sana di bulan Januari, Februari, Maret, dan juga April. CEO Omar Berada dan juga Dan Ashworth, mereka baru datang di bulan Juli. Mereka baru saja berada di sana. Dan Anda bisa menghitung ya, ini hanya beberapa pekan saja, di mana mereka belum berada di Manchester United untuk waktu yang sangat lama. Jadi mereka butuh untuk mengambil waktu dan juga membuat beberapa keputusan yang bagus. Tujuan kita sangat jelas, kita ingin membawa Manchester United kembali di mana klub ini seharusnya berada. Saat ini kita belum berada di sana tentu saja, dan itu sangat jelas. Nah, itu yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe, dan disebutkan oleh sumber lainnya dari Adam Crafton ya, bahwa Manchester United ini gue ambil dari The Athletic. Hierarki manajemen Manchester United, manajemen dan juga kepemilikan dari Manchester United ini akan bertemu di hari Selasa setelah Sir Jim Ratcliffe menyaksikan Manchester United menghadapi Aston Villa. Pengambil keputusan di Manchester United ini dijadwalkan akan bertemu di London 48 jam setelah pertandingan antara Manchester United menghadapi Aston Villa, di mana ada ketidakjelasan yang terus berlanjut terkait dengan manajer Erik ten Hag. Eksekutif komite dari Manchester United ini akan melakukan pertemuan ya di hari Selasa, dan yang akan atau ikut serta di sana ini, kalau disimpulkan dari MUFC MPB, ada Sir Jim Ratcliffe, ada Sir Dave Braithwaite, ada Joel Glazer, ada Dan Ashworth, Omar Berada, Jason Wilcox, Roger Bell, dan Colette Roche. Jadi ada CFO juga ya, Roger Bell, dan juga COO Colette Roche yang bergabung di sana. Tentu saja akan ada banyak hal yang dibahas, dan termasuk yang paling panas adalah situasi terkait dengan Erik ten Hag itu sendiri. Nah, dari keadaan tersebut dan melihat apa yang terjadi belakangan, menurut gua secara ringan amatiran ya, bisa jadi bahwa nasib dari Erik ten Hag ini sudah jelas akan seperti apa gitu ya. Bahkan mungkin apapun yang terjadi ketika Manchester United menghadapi Aston Villa bisa jadi tidak ada pengaruhnya. Ini merupakan sebuah kemungkinan, baik itu menang maupun kalah. Artinya bisa jadi mau menang pun tetap dipecat, mau kalah pun tetap terus, itu juga bisa gitu ya. Dari sumber yang lainnya, dari Mirror, mengatakan bahwa kecuali Manchester United atau Erik ten Hag bisa mengatur dan membuat kejutan yang besar di hari Ahad
menghadapi Aston Villa dan menang, Erik ten Hag ini sepertinya hampir pasti akan selesai di Manchester United. Dan juga sempat disebutkan oleh salah satu media di Italia ya, Tancredi Palmeri, ini merupakan seorang jurnalis juga, kalau Manchester United sempat menawarkan pekerjaan kepada Simone Inzaghi, tapi Inzaghi menolak. Nah, ada beberapa kabar misalnya juga dari iPaper nih terkait dengan Thomas Tuchel yang juga dikaitkan kembali dengan Manchester United. Lalu dari Manchester Evening News menyebutkan kalau Manchester United ini akan memecat Erik ten Hag kalau kalah menghadapi Aston Villa. Lalu di sisi lain juga ada polling yang dilakukan oleh Manchester Evening News dari 14.300 fans, 84% memberikan suara dia harus dipecat dan hanya 16% yang mengatakan dia membutuhkan waktu lagi. Oke. Prediksi gue secara ringan amatiran, bagaimana nasib Erik ten Hag setelah menghadapi Aston Villa, regardless atau apapun hasil yang dihadapi atau diambil di Villa Park, mau menang seri atau kalah. Gue sekali lagi bisa salah ya. Kalau gue melihat dari bagaimana cara Manchester United bermain, ada ketidakkonsistenan yang terus berkembang di sana. Artinya terus ada. Para pemain nampak tidak tidak secara konsisten bisa menerapkan permainan sepak bola yang bagus. Dan menurut gue ini bukan hanya terkait dengan soal teknis taktikal saja, tapi ada situasi di dressing room. Nah, gue sudah pernah bahas ya kan, bahwa Erik ten Hag ini akan banyak ditentukan nasibnya oleh keadaan di dressing room. Ada frustrasi pemain di atas lapangan. Ini menurut gua juga terkait dengan keadaan di dressing room. Bukan keadaan teknikal saja. Bahkan keadaan permainan di atas lapangan yang tidak konsisten itu ataupun juga tidak baik ya katakanlah seperti itu. Ini bukan karena taktik yang nggak bagus atau tidak oke. Tapi gue lebih melihat ada permasalahan personel, ada permasalahan squad, dan mungkin juga permasalahan beberapa individu. Dan ini merupakan hal yang krusial jika melihat keadaan Ole Gunnar Solskjaer dan juga Jose Mourinho. Di mana mereka selesai karena keadaan di dressing room, bukan situasi teknis di atas lapangan. Situasi teknis di atas lapangan ini akan mengikuti. Ketika situasi dressing room itu bagus, technical tactical bisa enak diimplementasikan di atas lapangan. Rumusnya begitu menurut gue secara ringan amatiran. Tapi sebaliknya, jangan berharap rencana yang luar biasa, taktik yang fantastis bisa diimplementasikan di atas lapangan dengan bagus ketika keadaan di dressing room, ketika hubungan itu buruk ya. Karena permainan di atas lapangan itu dilakukan oleh para pemain. Pelatih itu bukan seperti orang yang memegang joystick di depan layar video game. Bukan seperti itu. Mereka menyiapkan rencana, mereka memberikan instruksi, lalu para pemain menjalankannya di atas lapangan. Jadi kan ada faktor besar komunikasi, ada faktor besar integrasi, dan juga ada faktor besar kolaborasi ya di antara banyak pihak. Dalam hal ini adalah pelatih, staf kepelatihan, dan juga pemain di atas lapangan. Dan hubungan yang harmonis ini juga memegang peranan yang penting di sana. Artinya harmonis bukan berarti terus harus positif-positif saja, tidak ya. Artinya mau pelatih itu marah, mau pelatih itu bersikap keras atau seperti apa, tapi ada kepatuhan, ada penguasaan yang absolut. Itu yang sering gue sebutkan ya. Dan ini pernah juga gue sebutkan salah satu kunci besar dari suksesnya Sir Alex Ferguson bersama dengan Manchester United. Balik lagi dengan keadaan-keadaan yang ada, bahkan dari musim panas yang lalu ya, bagaimana Erik ten Hag ini kan sebenarnya menjadi prioritas akhir atau opsi akhir dari pilihan Ineos pada saat itu. Mereka melakukan review, lalu mereka mendekati banyak calon, di mana setelah mereka tidak menemukan kesepakatan ataupun mereka tidak melihat ada calon-calon yang mungkin bisa mereka ambil, mereka kembali ke Erik ten Hag. Bahkan kabarnya ada sebenarnya tidak langsung 100% karena sempat ditawarkan ada perpanjangan kontrak ya, tapi akhirnya kesepakatan dilakukan dengan mengaktifkan opsi karena ada beberapa poin yang masih belum bisa disepakati juga nih terkait dengan hal ini. Tentu saja juga melihat
konsekuensi lain ya dengan keputusan misalnya pemecatan dari Erik ten Hag. Ada kompensasi yang harus dibayarkan, ada calon yang akan dicari, tapi menurut gua ya itu juga merupakan dinamika yang harus diambil oleh Ineos seandainya mereka memutuskan dipecat, termasuk juga ketika mereka memutuskan untuk stay dengan Erik ten Hag. Situasi fans jelas ya tadi, mereka lebih melihat atau menginginkan Erik ten Hag ini selesai. Ada banyak tekanan dari media dan juga dari fans, dan ya ini keadaan yang menurut gue akan terus dihadapi oleh Ineos ya. Dari sisi popularitas paling tidak, mereka sebagai pemilik baru dari Manchester United, co-owner, mungkin tidak dilihat sebagai pihak yang memiliki kompetensi. Mungkin ketika mereka tetap bersama dengan Erik ten Hag, lalu hasil buruk ini akan masih terus bergulir. Itu bisa saja terjadi. Jadi ada dua opsi, seperti biasa ya. Apakah terus dengan Erik ten Hag, mungkin dengan waktu yang tertentu gitu ya, sampai periode tahun baru atau bahkan sampai musim panas, gue nggak tahu, ataupun dipecat saat ini. Nah, balik lagi dari hal yang gue sebutkan tersebut, prediksi gue, sekali lagi gue bisa salah ya, gue prediksi inilah akhir dari Erik ten Hag di Manchester United. Gue berpikir dari apa yang terjadi misalnya dari bulan Juni-Juli, bahwa ini bukan prioritas utama dari Manchester United ya, manajemen Ineos. Omar Berada dan Ashworth baru bergabung di bulan Juli. Walaupun mereka terus mengadakan pembicaraan, tapi ada sesuatu yang tidak baik berada di Manchester United. Hasil yang tidak maksimal ya, berupa kemenangan yang tidak diraih selama beberapa pertandingan. Dan ini akan membuat sangat aneh ketika misalnya Manchester United menang menghadapi Aston Villa. Apakah akan diteruskan? Karena bisa saja ke depan akan ada periode seperti ini lagi. Akan ada terulang lagi periode sulit di Manchester United. Sehingga Erik ten Hag lagi-lagi akan berada dalam tekanan. Nah, ini mau circle seperti ini mau diulang sampai seberapa lama ya? Karena dari situ gue melihat bahwa ada hal yang tidak bekerja dengan baik, yaitu adalah penguasaan dressing room secara absolut. Dan ini merupakan salah satu pondasi penting sih, fundamental bahkan dari pelatih atau manajer Manchester United. Ya, ini merupakan tantangan besar tentu saja dengan individu-individu yang ada di sana, tapi ketika pelatih itu tidak bisa menguasai dressing room, maka jangan harap ada taktik sebagus apapun bisa diimplementasikan di atas lapangan. Ole Gunnar Solskjaer sudah merasakan hal tersebut. Jose Mourinho juga sudah merasakan hal tersebut. Dan menurut gua, Erik ten Hag pun nampaknya juga akan selesai karena penguasaan dressing room yang tidak absolut. Di sisi lain, ini juga merupakan poin penting bagi manajemen Manchester United. Kalau prediksi gue benar, maka Erik ten Hag akan dipecat. Mereka juga harus melihat dari sisi pemain. Bagaimana pemain Manchester United ini bukan merupakan individu-individu mungkin ya dengan kesatuan tujuan untuk kemajuan klub. Mungkin ada motivasi yang berbeda. Mungkin ada keinginan yang berbeda. Dan tentu saja ini membutuhkan sosok yang juga unik dan tidak mudah untuk mencari sosok unik yang bisa menyatukan mereka di klub seperti ini, di mana ya dalam jangka waktu 10-11 tahun belakangan ada beberapa nama, tapi katakanlah tidak berhasil di Manchester United untuk bisa menundukkan dressing room. Nah, dari situ manajemen juga harus mencari cara nih ya, bukan hanya menunjuk orang yang dinilai bisa untuk menyatukan dressing room secara lebih konsisten, tapi juga mereka bisa memberikan support terkait dengan hal tersebut. Dari sisi teknikal ataupun taktikal ini juga tentu saja harus dimiliki oleh staf kepelatihan yang baru ya. Apakah ini langsung dari manajernya ataupun dari stafnya, ini juga harus memiliki kayak sinergi yang juga jelas, kombinasi yang juga bagus di sana. Sehingga Manchester United bisa komplit nih dari sisi dressing room, yang artinya staf kepelatihannya menguasai dressing room, tapi di sisi lain juga secara teknikal taktikal tetap bisa dimainkan sepak bola yang bagus di atas lapangan. Gua menilai misalnya seperti Arne Slot ya, mungkin ada yang mengatakan Erik ten Hag kapasitasnya mungkin belum bagus karena dia hanya dari Liga Belanda. Arne Slot menurut gue ini merupakan salah satu contoh bagaimana ketika dressing room ini bisa menyatu, maka kemampuan teknikal taktikal dari Arne Slot bisa lebih enak diimplementasikan di Liverpool. Enzo Maresca pun juga demikian. Ketika dia bisa menguasai dressing room, maka permainan yang diinginkan bisa diimplementasikan di atas lapangan. Menguasai dressing room itu satu faktor lainnya tentu saja juga teknis taktikal yang mereka harus berikan kepada para pemain berupa instruksi-instruksi dan juga latihan-latihan ya di lapangan tempat latihan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi
Balik lagi, prediksi gue ini akan selesai Erik ten Hag. Gue bisa salah sekali lagi, tapi kita lihat akan seperti apa. Nampaknya tidak akan langsung diputuskan selesai pertandingan menghadapi Aston Villa karena baru hari Selasa. Dan ini juga menarik bagaimana sudah dijadwalkan ya. Apakah ini maksud dijadwalkan dari jauh-jauh hari atau memang baru mendekati, ini juga menarik. Karena memang kalau seandainya jauh-jauh hari, ya sebenarnya juga tidak begitu mengaruh sih ya. Karena ini merupakan isu yang sedang hangat-hangatnya. Jadi kemungkinan keputusan tersebut baru akan datang ya antara hari Ahad, Senin ataupun hari Selasa. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh manajemen tentu saja, tapi ya itu merupakan konsekuensi dari keputusan yang akan mereka buat. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.